Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Adani Channel. Baik, kali ini Adani Channel akan coba sharing ke teman-teman gimana cara membuat efek bayangan pada gambar di Canva. Ini dia videonya, silahkan disimak ya teman-teman. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat efek bayangan. Nah, ada juga cara yang hanya bisa digunakan di Canva Web ya, teman-teman ya. Nah, nanti akan saya beritahukan mana cara yang hanya bisa digunakan pada Canva Web. Ya, kita mulai cara yang pertama. Teman-teman ketik canva.com, lalu teman-teman akan masuk ke Canva Web, pilih lembar kerja, dan teman-teman tinggal menambahkan ilustrasi yang akan teman-teman buat efek bayangannya. Nah, di sini kita pilih gambar anak-anak yang sedang meloncat ya. Nah, karena ini gambarnya bisa diganti warna. Nah, jadi cara pertama adalah kita menggandakan gambar ilustrasi ini, lalu kita posisikan gambar kedua di bagian belakang, dan gambar kedua yang akan kita jadikan bayangan itu kita gantikan dengan warna hitam semuanya ya. Ini untuk gambar atau ilustrasi yang ada di Canva. Ini ilustrasinya saya pilih dari Canva ya. Nah, ilustrasinya ini teman-teman ganti hitam semua. Nih, kayak gini nih. Oke, kita ganti hitam semua, dan teman-teman posisikan satu titik itu persis berada di gambar sebelumnya. Nah, teman-teman lihat kakinya ya. Itu kaki bayangannya dan kaki si anak gambar utamanya itu berada di satu titik, oke ya. Jadi biar lebih realistik gitu ya bayangannya yang dihasilkan. Jika terlalu terang, terlalu kuat warna hitamnya, teman-teman bisa kurangi opacity-nya ya. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu kita akan menggunakan gambar yang lain. Di sini kita akan menggunakan gambar, bentar, kita cari ya, gambar ini. Teman-teman bisa, contohnya, teman-teman gunakan gambar, kita klik tanda plus ya untuk pilih gambar yang lain. Teman-teman bisa pilih gambar, misalnya buah-buahan. Nah, ini cara yang kedua ya, teman-teman, cara kedua. Nah, cara yang kedua ini lebih simpel. Jadi di sini teman-teman tinggal menambahkan, klik tanda plus ya, cari di foto, itu teman-teman ketik shadow. Nah, ini bayangan ya. Nah, di sini akan muncul bayangan yang pertama itu, ini free. Jadi bisa digunakan di Canva gratisan ya. Nah, letakkan bayangan itu di bawah objek tadi. Karena tadi bayangannya arahnya ke kanan, kita putar bayangannya, jadi bayangannya kecilnya di kanan, lalu mengarah ke kiri gitu ya, besarnya. Nah, pokoknya posisi dan besar bayangannya teman-teman sesuaikan dengan objek. Nah, cara pertama dan kedua ini bisa teman-teman lakukan di Canva Web ataupun Canva aplikasi ya, jadi dua-duanya bisa. Nah, untuk cara yang ketiga, kita hapus dulu ini ya. Cara yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah seperti yang tadi, teman-teman pilih objek apa yang akan dibuatkan bayangannya. Di sini kita coba menggunakan gambar ini nih. Gambar yang sudah kita upload sendiri ya. Di sini kita mau menggunakan gambar rusa. Di sini sudah saya cari gambarnya, lalu saya hapus backgroundnya, tinggal gambar si rusa ini. Nah, cara ini yang kita lakukan adalah teman-teman gandakan dulu gambarnya, lalu untuk gambar yang akan dijadikan bayangan, teman-teman klik biar aktif dia, lalu teman-teman pilih adjust. Di sana teman-teman atur ini ya, warna bayangan, jadi bisa kita sesuaikan dengan warna gambarnya. Tapi pada umumnya warna bayangan itu dari abu-abu menuju hitam ya. Lalu setelah teman-teman atur warna bayangannya, di sini yang harus teman-teman lakukan adalah membuat bayangan yang sudah kita copy tadi menjadi blur gitu ya. Jadi kabur dia gitu ya, jadi burem. Nah, setelah dibuat kabur, tinggal kita posisikan
bayangan ini seperti cara sebelumnya kita posisikan berada di satu titik, bagian ujungnya itu berada di satu titik dari objek utamanya. Jadi terkesan lebih realistik ya. Ini dia. Posisikan gambarnya di bawah objek pertama. Oke. Arah bayangannya itu bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Nah, cara ini hanya bisa di Canva Web ya. Bisa Canva Web dengan tampilan mobile atau Canva Web dengan tampilan desktop. Nah, tapi untuk cara yang terakhir nanti teman-teman akan lihat bahwa cara yang terakhir ini, yang keempat ini hanya bisa digunakan pada Canva dengan tampilan desktop ya. Di sini teman-teman lihat settingannya itu di pojok kanan atas, teman-teman klik, lalu akan ada pilihan desktop side ya. Jadi teman-teman conteng itu, maka tampilan walaupun di handphone teman-teman tampilannya akan tampilan desktop, tapi ukurannya akan kecil ya, karena ini untuk tampilan di laptop sebenarnya, di PC. Oke, caranya tahapannya sama, teman-teman pilih objek, lalu teman-teman gandakan, di mana akan teman-teman jadikan bayangan. Setelah digandakan, teman-teman klik pada bagian bayangannya, lalu teman-teman pilih efek ya. Nanti akan saya tampilkan ukuran yang lebih besar ya, biar kelihatan. Setelah itu teman-teman pilih efek. Oke, teman-teman klik gambar yang akan dijadikan bayangan, baru teman-teman pilih efek. Kalau enggak, dia nggak akan muncul ya, nggak akan aktif. Misalnya teman-teman klik pada lembar kerja, nggak akan aktif dia, tapi teman-teman harus klik pada objek. Oke. Nah, ini bisa digunakan untuk gambar yang nggak bisa diganti warnanya. Jadi yang memang udah itulah warnanya, cara ini bisa digunakan gitu ya, seperti gambar yang kita ambil dari internet, lalu kita hapus backgroundnya, lalu tapi kita mau bikin bayangan gitu ya. Nah, caranya yang digunakan ya seperti ini. Caranya setelah teman-teman klik efek, itu ada pilihan duotone. Teman-teman bisa pilih warna yang mana aja, karena nanti kita akan ganti warnanya menjadi hitam. Nah, ada pilihan advance, teman-teman klik itu pengaturan tingkat lanjut ya. Lalu teman-teman ganti itu dua kotak warna menjadi warna hitam semua ya. Pilih warna hitam dua-duanya. Nah, jadi ini otomatis udah bisa jadi bayangan. Tinggal langkah selanjutnya kita klik apply ya. Lalu langkah selanjutnya sama seperti cara sebelumnya. Teman-teman harus klik adjust, lalu di sana kita lakukan pengaturan blurnya ya. Tingkat blurnya kita atur agar lebih real ya bayangannya. Nah, kembali posisinya harus teman-teman perhatikan dengan mengatur satu titik itu berada satu bagian bayangan berada satu titik dengan gambar utamanya ya, seperti itu. Oke, ingat ini berlaku untuk gambar yang teman-teman mau bikin bayangan itu, gambar misalnya dari luar teman-teman cari dari Google, lalu teman-teman save, atau dari Pinterest teman-teman hapus backgroundnya, tapi teman-teman mau bikin bayangan. Nah, kalau di Canva yang ilustrasi kan teman-teman bisa ganti ya warna menjadi hitam semua seperti cara sebelumnya. Nah, kalau yang ini untuk gambar kan nggak bisa diganti itu warnanya. Nah, cara terakhir ini yang akan teman-teman gunakan. Oke, itu tadi tutorial yang kita sharing ke teman-teman gimana cara membuat bayangan pada gambar ya. Ini cara yang kedua ya kalau nggak salah, dari Canva langsung kita ambil gambarnya di ilustrasi, lalu kita cari bayangannya di foto ya, di image ya. Lalu ini cara yang pertama tadi di tutorial ini, urutan yang pertama kita ambil dari gambar ilustrasi itu sendiri, lalu kita ubah warnanya jadi hitam dan kita atur posisinya. Ini cara yang ketiga ya, gunakan adjust. Ini hanya bisa di Canva Web. Ingat, cara pertama dan kedua bisa di Canva aplikasi juga, tapi cara ketiga dan keempat hanya bisa di Canva Web ya. Nah, khusus untuk cara yang keempat, ini Canva Webnya hanya bisa di tampilan desktop
ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, and comment jika ada pertanyaan. Dan tentunya jangan lupa di subscribe channel kita supaya kita makin semangat sharing ke teman-teman berbagai tutorial menarik lainnya. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.